Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Jumpa lagi bersama DJ Pansos. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berita duka dari daerah Jember, tempatnya di Pantai Payangan. Jadi masyarakat di sana ada yang melakukan ritual untuk ngelarung ya, atau mandi di laut pada malam hari, kemarin hari Minggu. Akibatnya pada saat ombak besar mereka terseret. Kita lihat sedikit cuplikannya. Dalam peristiwa tersebut, yang menjadi salah satu yang menjadi korban adalah Bribda Febrian Dwi. Almarhum bertugas di Polres Bojonegoro, Polsek Pujar. Ini almarhum Febrian Dwi. Pada peristiwa tersebut sebelumnya malam harinya pada saat rombongan datang, saksi mata yang sekaligus adalah sebagai juru kunci dari atau penjaga dari pantai tersebut sudah memperingatkan sebenarnya. Berikut keterangan saksi. Pihak kepolisian Kapolres Jember memberikan informasi bahwa Padepokan Jati Nusantara ini sebenarnya tidak punya izinnya. Berikut informasinya. Berdasarkan pemeriksaan para saksi, kelompok ini adalah kelompok spiritual yang anggota kelompoknya ini bergabung karena berbagai macam permasalahan. Ada yang memiliki masalah keluarga, kemudian ada yang memiliki masalah secara ekonomi, ada juga yang memiliki masalah akibat ada guna-guna atau ilmu hitam. Jadi guru spiritualnya Saudara Nur Hasan mengaku bisa menyelesaikan segala permasalahan yang ada melalui kegiatan zikir, kemudian salah satunya ritual yang dilaksanakan di Pantai Payangan subuh tadi pagi. Untuk keanggotaan dari kelompok ini kan bermacam-macam. Jadi ada yang sudah beberapa bulan bergabung, ada yang juga masih baru. Kami masih dalami berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada. Untuk ketua Padepokan saat ini masih dirawat di RSUD karena yang bersangkutan tadi masih mengeluh sesak napas, kemudian dilakukan infus di rumah sakit umum daerah. Sampai dengan saat ini kami belum bisa mengambil keterangan yang bersangkutan. Untuk saksi-saksi yang sudah dipulangkan, untuk korban yang sudah dipulangkan, itu yang kita ambil keterangan. Sekarang masih menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim. Yang diperiksa? Untuk yang diperiksa sampai dengan saat ini sudah ada 7 orang, ditambah tadi kalau nggak salah ada 6 orang lagi yang menyusul pemeriksaan. Itu yang disampaikan oleh Kapolres bahwa saksi-saksi sedang menjalani pemeriksaan. Bupati Jember pun memberikan respon mengenai kejadian tersebut. Kita simak juga apa yang disampaikan Bupati. Masih baru dan sepertinya juga tidak ada izin kelompok ini. Itu namanya kelompok Padepokan Garuda Nusantara. Tapi yang nama populernya tuh Tunggal Jati Nusantara. Itu Mbak Fitri. Oke. Artinya memang kelompok ini tidak memiliki izin, Pak? Sudah dipastikan seperti itu? Sepertinya ini kami lagi dalami lagi, karena memang yang namanya ritual itu belum pernah ada ritual itu di pantai itu.
baru sekali ini mereka lakukan di pantai itu, dan itu sudah diperingati oleh teman-teman yang menjaga pantai di situ. Mereka melakukan ritual itu di 2 tempat lainnya itu di sungai, dan tidak tahu kita jadwal mereka jam 9 malam sampai jam 1 pagi. Itu yang kami dapatkan informasi. Dan ini pesertanya kurang lebih 40 orang. Mulai bulan Oktober kami sudah berkali-kali, bahkan ada Ibu Gubernur juga hadir, datang waktu terjadi bencana di lokasi pantai. Itu sudah disampaikan langsung kepada masyarakat, dan kami sudah berlatih berkali-kali untuk tanggap bencana karena lintas pantai selatan ini sangat berpotensi bahaya tsunami. Dan untuk warga sekitar, para nelayan semua, mereka sudah sangat memahami dan sudah berlatih hal itu. Dan untuk warga Jember yang lain itu pada saat masuk ke rekreasi di Pantai Payangan ini bagus memang tempat rekreasi, itu tidak diizinkan untuk mendekati pantai, agak menjauh, melihatnya agak menjauh. Dan itu sudah kita lakukan dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat yang sedang berlibur di pantai, karena gelombang tinggi di pantai selatan itu sewaktu-waktu bisa terjadi. Bupati Jember pun menyampaikan bahwa organisasi tersebut belum berizin dan sudah diperingatkan sebelumnya mengenai dampak-dampak bahaya, apalagi di musim-musim bulan ini. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pun menyampaikan ucapan bela sungkawanya. Kita simak ucapan beliau. Bahwa ada saudara kita yang kemudian ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berdoa mudah-mudahan semua dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, diampuni Allah, dan tentu kita berharap dari MUI Jember pun memberikan tanggapan mengenai kegiatan ritual tersebut. Kita simak juga videonya. Memang harus ditegaskan sejak awal bahwa tidak ada yang memberikan manfaat, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat kecuali Allah. Itu poin yang penting untuk kemudian ditegaskan kepada masyarakat kita, gitu ya. Sehingga ketika kemudian misalnya titik ini sudah dipahami, maka dia tidak akan terbawa, tidak akan tergoda, tidak akan terpengaruh oleh misalnya isu atau misalnya informasi-informasi bahwa si A ini kemudian memiliki kemampuan luar biasa dan seterusnya. Itu yang penting untuk kemudian ditegaskan. Ya, jadi ritual-ritual apakah itu kemudian atas nama membuang sial dan seterusnya, itu di dalam Islam sama sekali tidak bisa dibenarkan begitu, karena kita sudah banyak mendeklarasikan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim gitu. Tidak ada daya dan kekuatan sedikit pun yang dimiliki oleh manusia. Ketika kemudian manusia punya daya, punya kekuatan, itu tidak lain karena bantuan dan pertolongan Allah. Ketika kemudian ini diyakini oleh masyarakat kita, maka insya Allah tidak akan tergoda, tidak akan terprovokasi, tidak akan misalnya terbawa pada hal-hal yang di luar nalar itu. Itu seperti itu mungkin penegasan yang perlu saya tegaskan. Demikian Sobat Kopassus bahwa Padepokan Jati Tunggal Nusantara ini pada minggu kemarin, minggu malam mengadakan ritual di Pantai Payangan Jember. Itu termasuk Pantai Payangan ini termasuk pantai selatan ya. Kita tahu bahwa pantai selatan itu memiliki ombak yang besar, ombak yang tinggi karena langsung berbatasan dengan Samudra India. Nah, pada malam kejadian padahal dari pihak penjaga dan saksi sudah mengingatkan kepada pimpinan rombongan bahwa tidak usah mandi di pantai karena ombak sedang tinggi. Namun dari 24 yang datang, kemudian pada saat belum lama masuk ke pantai mendapatkan ombak yang besar, ombak yang tinggi, kemudian 11 diantaranya terseret dan meninggal. Dari pihak kepolisian pun sudah memanggil para saksi termasuk ketua rombongan Pasan ini, bahwa saat ini ketua rombongan berstatus sebagai saksi. Kita tidak tahu apakah ini akan bisa meningkatkan statusnya kalau memang ini bertanggung jawab menjadi tersangka atas hilangnya atau atas korban atau hilangnya nyawa seseorang. Kita belum tahu. Kita lihat penyidikan dari pihak kepolisian. Mana dari Bupati juga sebenarnya atau dinas-dinas terkait juga sudah memberikan penyuluhan, pengarahan bahwa tidak perlu
untuk bulan-bulan ini melaksanakan mendekati pantai-pantai selatan, karena sudah disampaikan, diinformasikan bahwa ombak sedang tinggi. Dan dari Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah juga sudah menyampaikan ucapan bela-sungkawanya. Saya sebagai umat muslim, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua MUI Jember tadi, bahwa tidak ada daya dan upaya kekuatan kita selain dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari pemeluk agama yang lain mungkin juga pasti demikian. Kalau ritual yang membahayakan itu saya rasa semua agama sama, tidak ada ya. Membahayakan, mengorbankan diri dan sebagainya, itu saya rasa tidak ada semuanya ritualnya di pemeluk agama manapun ya. Kalau ada yang menyerempet ke sana-sana, patut dipertanyakan itu masuk akal atau enggak, bisa dinalar atau tidak. Kalau tidak bisa dinalar, mungkin baik-baik dipikir ulang, dijauhi kalau perlu ya, ritual semacam tersebut. Mungkin ada sebagian dari masyarakat yang menganggap ini sebuah ritual kepercayaan dan sebagainya. Tapi kalau memang ini masih dirasa kita akan membahayakan, sebaiknya dihindari. Kita lebih baik cari selamat. Kita mungkin tidak bisa memprediksi, apalagi malam hari ya. Apalagi malam hari. Pantai selatan mungkin kita tidak tahu. Di sana alurnya ombak itu menggulung, kemudian menyeret, kemudian membenamkan korban itu ke dalam pasir. Bisa saja begitu saat tarik dia tersebut ke dalam pasir. Kita juga tidak tahu. Kalau secara umum bermain di pantai itu menyenangkan memang, cuma waspada tetap harus ya. Apalagi pantai yang terkenal dengan ombak yang besar, pantai selatan. Sekali lagi kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah tersebut. Semoga para korban bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan. Dan apabila memang ini terdapat unsur-unsur pidana dari pihak ketuanya, saya berharap bisa segera dituntaskan, diusut secara cepat. Apabila yang bertanggung jawab ini memang memenuhi unsur, bisa ditindak secara pidana. Itu harapan saya. Gimana Sobat Kopastus? Silakan tulis komennya, kita tunggu, kita balas. Terima kasih sudah pandang video kita. Jangan lupa pandangin video-video kita yang lain. Sampai jumpa. Salam Kopastus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus.